Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Teknologi Pengelolaan Penyakit akan mempresentasikan tentang ketahanan tanaman terhadap patogen. Mula-mula akan kami perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Beta Hexa dengan NIM 132, Vika Khairunisa dengan NIM 133, Aluna Desideria dengan NIM 134, Putri Ruima dengan NIM 138, Kamelia dengan NIM 148, Dea Anggita dengan NIM 150, dan Adam Nugraha dengan NIM 152. Ketahanan tanaman atau resistensi tanaman. Resistensi tanaman adalah semua ciri dan sifat tanaman yang memungkinkan tanaman mempunyai daya tahan atau daya sembuh dari serangan hama. Resistensi tanaman didefinisikan sebagai kemampuan tanaman untuk bereproduksi lebih baik dibandingkan tanaman lain dengan tingkat populasi hama yang sama. Lalu tanaman tahan. Tanaman tahan merupakan tanaman yang menderita kerusakan yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan tanaman lain dalam keadaan tingkat populasi hama yang sama dan keadaan lingkungan yang sama. Pada tanaman yang tahan, kehidupan dan perkembangbiakan serangga hama menjadi lebih terhambat bila dibandingkan dengan perkembangbiakan sejumlah populasi hama tersebut apabila berada pada tanaman yang tidak atau kurang tahan. Next. Kemudian pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki karakter tanaman yang diwariskan pada suatu populasi baru dengan sifat genetik baru. Produk pemulihan tanaman adalah kultivar dengan ciri-ciri khusus sesuai dengan yang diinginkan, seperti produksi tinggi, toleran terhadap kondisi-kondisi lingkungan yang marginal, resisten terhadap hama dan penyakit, dan lain-lain. Selanjutnya, ketahanan melalui pemuliaan tanaman konvensional. Pada pemuliaan secara konvensional, teknik persilangan yang diikuti dengan proses seleksi merupakan teknik yang paling banyak digunakan dalam inovasi perakitan kultivar unggul baru. Populasi dasar dengan variasi genetik yang tinggi merupakan bahan pemuliaan yang penting untuk perakitan varietas unggul. Next. Pada pemuliaan konvensional, varietas-varietas baru yang memiliki karakter sesuai dengan yang diharapkan, dirakit dengan cara menyilangkan individu-individu yang memiliki karakter unggul yang tampak secara morfologi atau fenotip. Tetapi informasi yang diperoleh secara fenotip ini seringkali memberikan hasil yang tidak konsisten, karena karakter yang tampak bukan semata-mata menggambarkan informasi secara genetik, tetapi sudah dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, keturunan yang diperoleh dari hasil persilangan ini seringkali mengalami perubahan karakter ke arah yang tidak diinginkan, terlebih bila karakter tersebut lebih dipengaruhi oleh lingkungan atau heritabilitas yang rendah. Selanjutnya yaitu mekanisme ketahanan penyakit tanaman. Yang pertama yaitu mekanis. Ketahanan mekanis dibedakan menjadi dua, yaitu mekanis pasif yang berupa lapisan epidermis yang berkutikula tebal, adanya lapisan lilin, mulut kulit yang sedikit, dan lain-lain. Ketahanan mekanis aktif terutama terjadi atas reaksi ketahanan bersifat histologis. Yang kedua yaitu kimiawi. Ketahanan kimiawi dibedakan menjadi dua, yaitu kimia pasif terjadi karena adanya substansi di dalam tumbuhan yang bersifat menghambat patogen. Tidak tersedianya senyawa tertentu, tumbuhan tidak peka terhadap toksin atau enzim. Kimia aktif merupakan suatu mekanisme pertahanan aktif dari tumbuhan yang hanya bekerja jika inang mengalami invasi patogen dan merupakan hasil interaksi antara sistem genetik inang dan patogen. Yang ketiga yaitu fungsional.
Ketahanan fungsional merupakan suatu ketahanan tanaman yang terjadi karena tanaman dapat menghindari penyakit. Meskipun tanaman itu sendiri sebenarnya rentan, tumbuhan melewati masa rentannya pada saat tidak ada patogen atau pada waktu lingkungan yang tidak cocok untuk infeksinya. Sehingga ketahanan ini sering disebut dengan ketahanan palsu. Kemudian yang selanjutnya ada hubungan antara mekanisme ketahanan dan ketahanan penyakit. Yang pertama, ketahanan spesifik atau vertikal. Yang kedua, reaksi non-spesifik dan horizontal. Dan yang terakhir, ketahanan terinduksi tanaman terhadap penyakit. Yang pertama ada ketahanan spesifik atau vertikal. Ketahanan spesifikasi atau vertikal adalah ketahanan yang dikontrol oleh gen tunggal atau gen majemuk suatu kultivar yang bertanggung jawab terhadap ketahanan. Seringkali hal ini efektif hanya untuk ras-ras patogen tertentu dan tidak memberikan ketahanan terhadap ras lain. Ciri-ciri ketahanan spesifik atau vertikal yang pertama, mekanisme ketahanan vertikal biasanya diturunkan sebagai gen tunggal atau gen majemuk. Yang kedua, ketahanan vertikal biasanya disetarakan dengan hipotesis gen dengan gen. Yang ketiga, ketahanan vertikal biasanya memberikan derajat ketahanan tinggi tetapi mudah hilang kalau ada strain patogen yang virulen. Yang keempat, ketahanan vertikal bekerja hampir seluruhnya setelah patogen menembus tumbuhan dan seringkali dikatakan sebagai reaksi hipersensitif pada inang. Dan yang terakhir, ketahanan vertikal seringkali menyebabkan kelambatan awal suatu epidemi. Untuk yang selanjutnya adalah reaksi non-spesifik atau horizontal. Ketahanan horizontal menyatakan ketahanan yang bekerja sejumlah besar ras patogen. Walaupun tidak 100% efektif, ketahanan horizontal sifatnya lebih luas dan tidak akan memacu meningkatnya ras-ras tertentu secara selektif dari suatu patogen. Ketahanan horizontal itu diatur oleh sejumlah gen, tidak menunjukkan reaksi diferensial terhadap ras-ras yang berbeda dari patogen, varietas yang bersangkutan rentan terhadap penyakit, akan tetapi perkembangan epideminya dihambat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ketahanan non-spesifik atau horizontal. Yang pertama, biasanya memberikan tingkat ketahanan lebih rendah daripada ketahanan vertikal dan jarang memberikan imunitas atau ketahanan yang tinggi. Selanjutnya yaitu biasa diturunkan secara polemik dengan beberapa gen yang ikut serta. Yang ketiga yaitu mekanis ketahanan horizontal bekerja sebelum dan sesudah patogen menduduki inang dan tidak ada hubungannya dengan reaksi hipersensitif. Yang keempat yaitu karena ketahanan horizontal menyebabkan penurunan produksi spora yang berpengaruh dan pengaruhnya ditunjukkan oleh penurunan tingkat perkembangan epidemi. Yang terakhir, hampir semua kultivar mempunyai resistensi horizontal terhadap infeksi. Selanjutnya, ketahanan terinduksi tanaman terhadap penyakit. Kerentanan tumbuhan terhadap patogen dapat ditingkatkan dengan infeksi pendahuluan oleh patogen lain atau strain berbeda dari patogen yang sama, kecuali menginduksi kerentanan terhadap penyakit. Patogen dapat pula saling bekerja dan menginduksi ketahanan dalam inang. Kejadian ini dikenal dengan berbagai sebutan atau istilah yaitu proteksi, proteksi silang, dan ketahanan terinduksi, imunisasi terinduksi. Peristiwa ketahanan terinduksi dapat dijumpai pada penyakit tumbuhan oleh bakteri, jamur, ataupun virus. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.